Oke, shalom semuanya, sahabat seluruh Nusantara. Tepatnya hari ini, hari Minggu, 15 Maret, dan kita kembali ibadah ya, sekalipun online. Bagaimana sahabat-sahabat yang ada di YouTube ya, YouTube Priscilla Das Channel dan Empower Woman, dan tentu ada juga yang hadir ya onsite. Selamat hari Minggu, welcome to Empower Woman Ministry ibadahnya. Dan hari ini tepatnya 15 Maret, nah, kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini hambamu ini akan membawakan kebenaran firman-Mu. Ambil alih hamba, bicara lewat mulut bibir hamba, penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Biar hanya kebenaran firman Allah yang hamba beritakan. Bahkan saat firman ini diberitakan, kami membuka hati kami, Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi, singkapkan, buka hati pikiran kami mengerti firman-Mu. Kami bukan hanya pendengar, terutama kami jadi pelaku firman. Dan tolong kami semua anak-anak-Mu Tuhan, segala penghalang, pengganggu yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, benteng-benteng keangkuhan manusia, dihancurkan, dipatahkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan dah. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bila kita membaca dari kisah ya, ini mungkin ibadah malam ya saudara ya. Selamat malam, mungkin Anda yang baru bergabung di TikTok, di YouTube juga, di Zoom ada ratusan, di TikTok ada puluhan ribu, di YouTube ada ribuan ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saat ini kita membahas tentang roti hidup. Jadi kalau kita membaca dari Yohanes 6, saya mau membawa dua kisah, walaupun nanti yang paling inti adalah kisah Yohanes 6. Di mana Yesus menyebut dia roti hidup. Namun sebelum kisah ini, ternyata ada kisah yang menyentuh saya, bagaimana Yesus berjalan di atas air. Saudara, mungkin saya akan singkat. Kita mulai dari bagaimana Yesus berjalan di atas air. Peristiwanya dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 ini bukan sekedar mujizat bahwa Yesus sedang pamer kuasa, bukan Saudara ya. Jadi kalau Anda menyelami ini lebih dalam, wow, ini punya makna yang sangat dalam ya. Kalau kita membacanya, ini adalah sebuah pernyataan diri ya saudara ya, teofani yang sangat krusial. Saya ingin membahas tentang latar belakangnya dulu. Jadi saya suka mengeksegesi segala ayat ya, jangan comot-comot ayat Alkitab. Anda harus paham kontekstualnya. Kalau secara geografis, kejadian itu di Danau Galilea. Saudara, secara geografis Danau Galilea ini khususnya arah ke Kapernaum. Saya sudah pernah ke Yerusalem ya. Jadi kita pernah ke Danau Galilea, ya cukup asik saudara ya. Dan ini dikenal memiliki cuaca yang ekstrim. Kenapa? Karena letaknya 200 meter ya di bawah permukaan laut. Dan ini dikelilingi oleh perbukitan. Jadi angin kencang sewaktu-waktu itu bisa turun tiba-tiba dan ini menciptakan badai yang dahsyat. Saudara, kisah ini tepat di antara mujizat. Jadi kalau di awal itu bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu masuk Yesus berjalan di atas air, lalu roti hidup. Jadi Kitab Yohanes pasal 6 ini khususnya ingin menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya berkuasa atas materi, roti, tetapi juga atas alam semesta atau penciptaan. Kenapa saya walaupun membahas untuk roti hidup, tapi harus bahas ayat sebelumnya. Karena ada kaitannya, saudara ya. Jadi kalau kita mau, saya ingin membawa Anda mengeksegesis ya. Jadi kalau kita membaca dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 17 ini situasi para murid ketika Yesus tidak hadir. Jadi tanpa Yesus. Dikatakan saat hari sudah malam, murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang ke situ. Apa arti kata gelap? Saya suka menggali ayat-ayat kunci, kata-kata kunci, dan bahkan ke bahasa aslinya. Jadi kalau dalam Injil Yohanes ini seringkali punya makna teologis bahwa tanpa kehadiran Yesus, yaitu sang terang dunia,
para murid akan berada dalam kondisi kegelapan dalam konteks ini, baik kegelapan spiritual dan fisik. Jadi mereka mencoba melangkah sendiri tanpa instruksi yang eksplisit dari Kristus saat itu, karena Yesus tidak hadir saat itu. Bila kita membaca dari ayat 18, di sini ada ujian alam. Jadi sebenarnya kisah Yesus berjalan di atas air ini kontekstual dengan kisah kehidupan yang selalu relevan sepanjang zaman. Jadi di ayat 18 ada ujian alam. Mungkin hidup ini selalu ada ujiannya, saudara ya. Jadi sedang laut bergelora karena angin kencang. Maka dalam kosmologi Yunani, laut yang bergelora ini simbol apa? Ini simbol kekacauan, saudara. Chaos. Dan adanya kekuatan jahat yang melawan Allah. Dan para murid ini sedang berada di titik nadir kekuatan manusiawi mereka karena Yesus tidak hadir dengan mereka. Dan lihat di ayat 19-nya, wow, ada penampakan ilahi. Dan sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Wow. Dan Yesus mendekati perahu mereka. Maka mereka ketakutan karena dipikir kayak hantu, kayak setan gitu ya saudara ya. Ya selamat bergabung bagi Anda yang bergabung. Saya sapa-sapa dulu ya. Mungkin selama saya khotbah, saya nggak bisa pegang cat-cat Anda. Ya saya nggak bisa balas saudara ya. Karena saya mau fokus ya. Ini cukup panjang materi-materi yang akan dibawa. Jadi saya harus fokus ya. Kalau ada permohonan doa sebaiknya DM saya ya. Karena mungkin dipikir saya sombong ya. Padahal banyak materi yang harus saya bahas. Oke, kita bahas, kita masuk. Jadi, mereka ketakutan. Ini sebenarnya seperti kehidupan kita. Di ayat 19 ada penampakan ilahi. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Katanya begitu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Artinya apa, saudara? Yesus berjalan di atas air ini menunjukkan dominasinya atas kekacauan. Saudara, manusia tidak bisa berjalan di atas air. Hanya Sang Pencipta yang bisa menginjak-injak gelombang laut. Bila kita membaca dari Ayub 9 ayat 8. Ketakutan murid-murid adalah respon alami saat bertemu dengan Yang Kudus. Misterium. Tremendum, saudara. Wow. Bila kita membaca dari ayat 20, dinyatakan ini adalah inti pernyataan akulah dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Aku ini, jangan takut. Saudara, bila kita gali ke bahasa aslinya, Yesus berkata dalam bahasa aslinya, ego eimi, I am. Ini bukan sekedar ini aku temanmu, tapi ini kata yang sama dan referensi langsung ke nama Allah di Keluaran 3 ayat 14, Yahweh. Jadi kalau ada yang membilang Yesus itu hanya nabi, itu salah besar. Yesus bukan manusia yang dituhankan, tetapi dia Tuhan yang pernah berinkarnasi jadi manusia. Kalau dibilang mana ayatnya, wah itu cukup banyak. Tapi memang tidak eksplisit dia berkata, aku Tuhan. Tapi kalau kita gali ke bahasa asli, kata Tuhan di perjanjian lama, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu sama dengan kata yang Yesus gunakan walaupun dalam bahasa Yunani, ego eimi. Itu sama referensinya langsung ke nama Allah di Keluaran 3 ayat 14, Yahweh. Saudara, saya akan bawa Anda lagi yang mungkin masih bertanya dan menganggap Yesus adalah sekedar nabi, guru, orang baik. Oh, Anda salah besar. Yesus adalah Tuhan. Kalau dibilang, kenapa Yesus berdoa? Kenapa aku Tuhan ya? Aku Tuhan. Nggak usah dia ngomong gitu. Setan aja ngakuin dia. Dia juga menyebut dalam bahasa aslinya yang sama katanya dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Memang orang Kristen akan sangat sulit menjelaskan Triti, nyatakan atau dijelaskan. Saudara, itu abihi Tuhan, kita manusia mungkin yang paling utama, walaupun penjelasannya tidak masuk akal menurut Anda,
Tapi ketika Tuhan itu Anda rasakan, saudara, itu yang lebih penting, mengalami Tuhan. Saudara, kalau kita mencari dan ketika saya menggali, saya sangat takjub. Takjub dengan kuasa Yesus. Saudara, harus Anda pahami ketika Kristus berinkarnasi jadi manusia, dia 100% manusia, 100% Allah. Sebelum kita masuk ke roti hidup, saya harus menyatakan bahwa dia Yesus yang berjalan di atas air. Ini menunjukkan keilahiannya yang sangat besar, bahwa dia bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru yang baik jauh-jauh-jauh. Dia Mesias, dia Kristus, dia Allah. Saudara, di ayat 21 dikatakan kehadiran yang mengubah keadaan. Mereka mau menerima dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi Yohanes mencatat mujizat tambahan, perahu seketika sampai. Padahal itu agak butuh waktu. Ketika Yesus diterima ke dalam perahu. Nah, saudara, ini sangat relevan dengan kehidupan. Banyak orang tahu siapa Yesus, tapi tidak menerima ke dalam hatinya. Mungkin mereka hanya sekedar tahu, tapi tidak mau mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, jangan sekedar tahu, tapi terimalah dia. Supaya ketika dia masuk ke dalam perahu kehidupan kita, semua hambatan, ruang, dan waktu teratasi dan tujuan akhir kita akan tercapai dengan aman. Sekarang saya akan mau menjelaskan bahwa Yesus adalah atau Allah Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini juga yang menjelma. Jadi mujizat ini adalah Fani. Dalam Keluaran 24, bila tadi kita baca, ini dia sama dengan Allah yang menyatakan diri di gunung. Baik perjanjian lama dengan perjanjian baru saling melengkapi, saudara. Makanya jangan comot-comot ayat. Anda harus membahas ke bahasa aslinya, kontekstualnya, saudara. Di Yohanes 6, Allah menyatakan diri di tengah badai. Yesus melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Israel. Saudara, di tengah badai Yesus melakukan apa yang bisa hanya dilakukan oleh Allah. Inilah bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan karena dia menguasai lautan. Hanya Tuhan yang bisa berjalan di atas air, bukan setan. Ya, saudara. Karena apa yang dia lakukan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Israel. Saudara, dari sini kita belajar kristologi, kehadirannya. Yohanes menekankan bahwa kehadiran Yesus membawa ketenangan. Kristus tidak membiarkan para murid dan juga tidak akan membiarkan orang yang percaya padanya binasa dalam kegelapan. Karena itu, bukan kita yang aktif mencari, dia yang aktif mencari kita, tapi kadang kita yang menutup hati. Kristus mendatangi para murid, dia juga mendatangi Anda saat ini. Kalau Anda diketuk hatinya selama ini, berulang-ulang Anda menutup pintu hati Anda. Ini mungkin kesempatan, saudara. Bukan suatu kebetulan saya sebenarnya mau membahas roti hidup. Tapi Roh Kudus menuntun untuk membahas perikop sebelumnya. Saudara, dan ini hanya perumpamaan mungkin, bukan perumpamaan. Ini kisah yang juga berkontekstual dengan kisah kehidupan. Saudara, setelah kisah ini, ada yang namanya roti hidup. Ini bagian setelah bagian Yesus berjalan di atas air dan sebelum berjalan di atas air dia memberi makan 5.000 orang. Jadi dia bukan hanya yang mau saya tarik benang merah bahwa Yesus bukan hanya memuaskan, dia memberi makan awalnya memberi makan fisik 5.000 orang dengan mujizatnya. Jadi Yesus memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani. Wow, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, saudara. Dan kalau dia jadi manusia, pada saat dia jadi manusia, memang sulit manusia yang dia ciptakan bahkan gak kenal dia. Karena memang tujuan dia finalnya adalah di kayu salib. Namun dari sini saya ingin menjelaskan kepada Anda yang mungkin masih meragukan ketuhanan Kristus. Saudara, Kristus menjelaskan bahwa dia bukan sekedar pemberi roti, tapi dialah roti hidup itu. Bayangkan, di perikop pertama, Yohanes 6 ayat 1 itu, sampai ayat di mana dia memberi makan 5.000 orang. Lalu kita masuk bagaimana dia berjalan di atas air. Dia sedang menjelaskan dirinya, bahwa aku memberi makan tadi secara fisik, tapi aku sebenarnya juga mana? Karena aku pencipta alam semesta ini, aku sedang berinkarnasi jadi manusia.
Kenapa aku harus berinkarnasi jadi manusia? Aku mau memberi kamu teladan. Dan apa yang kau rasakan, ku rasakan. Tapi aku sedang memberimu solusi. Kayak bilangnya, Tuhan, kau kan Tuhan. Kau bisa semua. Kau nggak tahu rasanya jadi manusia. Nah, Kristus sudah merasakan semua yang kita rasakan. Dan dia sedang memberi teladan bagaimana sebaiknya kita bertindak. Saudara, roti hidup. Kristus memberi makan 5.000 orang. Dia memenuhi kebutuhan fisik. Namun dia juga menyatakan di Roma 6, yaitu khususnya ayat setelah berjalan di atas air, dia adalah roti hidup. Ini pengajaran yang paling radikal. Gimana ya memberi makan 5.000 orang, lalu jadi roti hidup itu sendiri. Ya, ini banyak perumpamaan ya saudara ya. Apa ini? Nanti bahkan kalau kita eksegesis ayat per ayat, Anda akan tercengang-cengang. Saudara, kepuasan sejati ya, kepuasan sejati itu tidak datang dari hal materi yang sementara, saudara ya. Ini mohon maaf, ini ada yang kesalahan. Oke, oke, soalnya ini mohon maaf ada kesalahan. Kenapa ini? Karena saya sentuh-sentuh. Oke, maaf ya, saudara. Ya, oke, mohon maaf tadi ada masalah sedikit, masalah teknis. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Saya masuk lagi. Bahwasanya dikatakan Yesus dia adalah roti hidup dan barang siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Wah, wow. Tapi kan nanti adalah kita saatnya lapar lagi ya, ya saudara. Sudah diatur. Tapi yang mau Tuhan ajarkan lebih dari. Jadi apa hubungan dengan roti hidup? Yesus menunjukkan bahwa dia adalah penguasa alam semesta sebelum dia menyatakan diri sebagai pemberi hidup kekal. Dia berkuasa atas semua alam semesta ini karena dia yang menciptakan. Ini memberi otoritas pada perkataannya di bagian selanjutnya mengenai roti hidup. Pertama, dia memberi makan 5.000 orang, dia berjalan di atas air, lalu dia menyatakan, akulah roti hidup. Wah, banyak perumpamaan, muridnya sendiri nggak paham, saudara. Karena banyak kerajaan, hal-hal kerajaan Allah yang disembunyikan awalnya, tapi akan dinyatakan. Saudara, peristiwa Yesus berjalan di atas air bukan sekedar aksi ajaib ya, saudara. Tapi ini sebuah klaim keilahian yang menggetarkan bagi pembaca Yahudi saat itu. Jadi akar perjanjian lama, jejak kaki sang pencipta dalam pandangan Alkitab, terutama di Ibrani, hanya Tuhan, yaitu Tuhannya yang disebut Tuhan kita Yahweh, ini yang punya otoritas mutlak atas laut, saudara. Ada ayat kunci yang menjadi latar belakang tindakan Yesus. Dia menggenapi apa yang dikatakan Ayub, Ayub 9 ayat 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan yang melangkah di atas gelombang laut. Melangkah di atas gelombang. Menjadi Mazmur 77 ayat 20. Melalui laut jalanmu dan melalui air yang besar lorongmu, tetapi jejak kakimu tidak kelihatan. Dari Mazmur 107 ayat 29 sampai 30 dibuatnyalah badai itu teduh sehingga gelombang-gelombangnya diam, lalu dibimbingnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Seperti yang di nama 21 di mana perahu seketika sampai ke pantai. Bila kita membaca Yesaya 43 ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan di laut dan lorong di air yang deras. Ada makna yang dalam. Yesus berjalan di atas air dan berkata, ego eimi. Aku ini, akulah dia. Dia sedang menyatakan, aku adalah Allah yang disembah Ayub, yang disembah Daud, dan yang disembah Yesaya. Akulah yang membelah laut Tebrau. Saudara, dari sini kita belajar bahwasanya berjalan bersama Yesus Sang Ego Emi ini akan membuat kegelapan bukan lagi penghalang. Dan kita harus paham identitas kita. Bahwasanya hanya Tuhan, kita anak-anak Tuhan dan Tuhan adalah jawaban atas ketakutan kita, saudara. Dan
Ketika kita berjalan bersama Kristus akan ada kecepatan ilahi yang terjadi dalam hidup kita menuju tujuan. Seperti di ayat 21, mereka mau menerima Yesus. Tapi syaratnya kamu harus menerima Yesus supaya kamu bisa sampai ke tujuan. Jadi seringkali kita mendayung sendirian dengan kekuatan kita. Fokuslah mengundang Yesus, bukan hanya mengandalkan kekuatan kita. Supaya Yesus masuk ke dalam perahu kita. Apapun pergumulan kita, percayalah kehadirannya akan memberi damai dan memberi jawaban. Jadi, dari sini ada yang mau saya ringkas sebelum kita masuk ke roti hidup. Jadi, dari sini kalau ditanya mana bukti Yesus adalah Tuhan, klaim keilahiannya terutama di Yohanes 6 ayat 2 tengah badai. Dan di sini menunjukkan otoritas alam atas Kristus, berotoritas atas alam. Di ayat 9 ayat 18 Yesus melakukan apa yang hanya bisa dilakukan Allah. Dalam perjanjian di Keluaran 24 ayat 11 ini menggunakan kata yang sama seperti Yesus. Dia menunjuk kata yang sama. Allah yang sama di Gunung Sinai adalah Allah yang menyatakan bahwa Yesus akulah ego emi. Jadi bahasa aslinya sama. Dialah juga Allah yang ada di perahu para murid karena Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan yang pada saat itu berinkarnasi jadi manusia. Dan dia juga menggenapi janji penyertaan yang dia nyatakan di Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Itu juga yang Yesus lakukan. Dia menyertai para muridnya. Awalnya Yesus tidak bersama dengan para murid, tetapi akhirnya dia tahu para murid mengalami goncangan dan Yesus datang. Dan ketika para murid mengundang, barulah mereka merasakan ketenangan dan kedamaian. Itulah juga yang perlu kita lakukan. Jika saat ini hidupmu seperti di perahu kecil di tengah samudra, ya mungkin tantangan lautan itu menggambarkan tantangan masalah ekonomi, kesehatan, atau ombak yang menghantam. Kita harus menjadi kapten yang hebat untuk selamat. Tapi dari kisah ini memberitahu kita satu hal yang sangat penting, saudara. Bahwasanya saudara dinyatakan di sini, eh, saat kita mengundang Yesus ke dalam perahu kita, maka kita tidak perlu lagi takut dan khawatir. Karena dia yang berkuasa atas samudra. Dan bila dia hadir dalam perahu kita, kita tidak akan terombang-ambing oleh air. Karena Kristus adalah pijakan di atas air itu sendiri. Dan jika pencipta alam semesta ada di pihak kita, maka air yang mencoba menenggelamkan kita justru akan menjadi jalan bagi Kristus untuk mendatangi kita. Dan sekarang saya ingin membawa Anda lebih dalam pada makna roti hidup. Roti hidup, bila kita membaca dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 59, ini satu pengajaran Yesus yang sangat dalam makna teologisnya kadang sulit untuk dimengerti karena pada para muridnya juga merasa heran dengan apa yang Kristus nyatakan. Dan justru ini paling elegan dalam seluruh perjanjian baru. Ini adalah transisi dari mujizat fisik, yaitu roti gandum menuju realitas spiritual dirinya sendiri. Saudara, saya ingin membahas lebih dulu latar belakang dari roti hidup ini. Jadi dari Sinai ke Danau Galilea, saya ingin membawa Anda. Secara teologis, Yohanes menyusun bagian ini untuk menyejajarkan Yesus dengan Musa ya, tapi bukan berarti Yesus jauh lebih tinggi, Yesus adalah Tuhan. Jadi Musa ini memberi mana, yaitu roti dari langit, tapi tentu dari Tuhan mananya. Tapi pada saat itu yang memimpin adalah Musa di padang gurun. Dan sama seperti ini, Yesus sedang memberi dirinya sendiri sebagai roti hidup yang sejati. Jadi peristiwa ini, kalau kita gali roti hidup ini, Yohanes 6, ini pada pada konteks zaman itu perayaan pembebasan ya saudara ya, bebasnya orang Mesir ya. Jadi dikatakan di situ di mana roti tidak beragi menjadi elemen utama. Yesus sedang menyatakan bahwa dialah anak domba dan roti Paskah yang baru. Kalau dulu orang pakai anak domba untuk korban tebusan, Yesus sedang menyatakan aku memang datang untuk jadi tebusan domba Allah.
yang menebus dosa dunia. Mari kita eksegesis ayat per ayat supaya kita makin paham. Jadi ada motivasi manusia dan penawaran Allah bila kita membaca dari ayat 26 sampai 27. Dinyatakan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi di sini eksegesis Yesus menegur orang banyak yang hanya mengejar berkat atau roti fisik, tetapi abai pada pemberi berkat, tanda yaitu Semyon. Jadi jangan sampai kerohanian kita, saudara, hanya sebatas perut. Saudara, aduh sayang sekali. Jangan hanya sebatas kebutuhan jasmani, tapi kita perlu bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Bila kita membaca ayat 28 sampai 29, inilah definisi pekerjaan Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Orang Yahudi bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ya, ini biasanya hukum Taurat. Dan Yesus menjawab secara radikal, cukup percaya. Jadi di sini Yesus sedang mengajarkan hubungan dengan Tuhan bukan tentang daftar to-do list, bukan agamawi ya, tapi tentang penyerahan diri total kepada Yesus. Di ayat 35 ini adalah proklamasi Yesus sebagai akulah roti hidup katanya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, di sini adalah pernyataan ego eimi. Pertama dari 7 pernyataan di Injil Yohanes. Jadi kata roti artos di sini berarti kebutuhan dasar yang paling esensial. Yesus mengklaim bahwa dialah satu-satunya sumber kepuasan eksistensial manusia. Jadi di sini ada keamanan dalam tangan Kristus. Bila kita melihat dari ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan inilah kehendaknya supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Jadi ada doktrin tentang kedaulatan Allah. Siapa yang datang kepada Yesus dijamin tidak akan ditolak, tidak akan hilang. Saudara, di sini kita paham hal yang penting ya. Ada doktrin tentang kedaulatan Allah. Di sini keselamatan kita tidak bergantung pada kuatnya kita memegang Tuhan, pada kuatnya Tuhan yang memegang kita, bukan kebalik ya saudara ya. Jadi keselamatan kita tidak bergantung pada kuatnya kita memegang Tuhan, tapi percayalah, tangan kuat Tuhan yang memegang kita. Dan di ayat 53 sampai 56, makan daging dan minum darah. Iya, ini mungkin pernyataan yang cukup membingungkan gitu ya saudara ya, karena ini suatu perumpamaan yang sangat radikal. Maka kata Yesus kepada mereka, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Kata makan, kalau kita balik ke bahasa aslinya adalah trogo. Kalau makan itu trogo, itu artinya dia sedang mengunyah dan memakan habis. Ini adalah metafora. Jadi harus paham banyak di Alkitab itu menggunakan metafora. Dan metafora ini sangat keras. Karena itu menunjukkan persatuan total inkarnasi. Jadi secara teologis kita harus mencerna kehidupan pengajaran dan pengorbanan ya, di mana pengorbanan Yesus ke dalam seluruh keberadaan kita, ekaristi, perjamuan kudus. Ada misalnya, jadi kalau roti yang ditawarkan dunianya ini karir, hobi, validasi sosial, tapi
Hanya Yesus yang bisa menghentikan kelaparan jiwa. Jiwamu akan selalu lapar. Nah, kelaparan kita hanya bisa dihentikan dan dipenuhi oleh Kristus secara permanen lagi, saudara. Dan dari sini kita belajar, inisiatif itu ada pada Allah. Bukan kita yang mencari Allah, sebenarnya Allah yang mencari kita. Nah, dia lebih dulu mencari kita. Dia mencari kita dengan menaruh kerinduan itu di dalam hati kita juga, ya, dengan banyak hal. Jadi manusia tidak bisa datang kepada Yesus kecuali Bapa yang menariknya. Di ayat 44, iman. Iman ini anugerah, bukan hasil usaha intelektual. Kalau Anda orangnya sangat-sangat sukar, minta kepada Tuhan, minta anugerah ini. Saudara, yang ketiga kita belajar kehidupan yang melampaui maut. Roti duniawi dimakan lalu mati. Tapi siapa yang makan roti hidup akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi fokusnya adalah ke Saudara, ayat kuncinya bila kita membaca Yohanes 6 ayat 35 dikatakan akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yesus tidak mengatakan aku membawa roti, tapi dia bilang akulah rotinya. Ini memindahkan fokus iman dari apa yang Tuhan beri kepada siapakah Tuhan itu. Jadi Yohanes sedang menunjukkan bahwa Kristus adalah pemenuhan dari setiap kerinduan manusia yang paling dalam. Jadi analogi memahami memakan roti hidup. Mari saya ajak Anda membayangkan buku resep yang luar biasa. Saudara, buku resep ini seperti kita membaca Alkitab. Ya saudara, kita bisa hafal bahannya, tapi tetap kita lapar kan? Kalau hanya sekedar membaca, tapi mungkin kita melihat foto makanan yang indah, ya mungkin seperti ini analogi untuk kita melihat mujizat yang dialami orang. Namun, kita hanya akan kenyang kalau kita benar-benar makan dan memasukkan itu ke mulut kita, benar? Dan kita mengunyahnya, bukan hanya sekedar melihat, bukan sekedar menyaksikan, bukan sekedar paham bahan-bahannya, tapi mengunyahnya dan menelannya. Jadi itulah yang dimaksud Yesus. Makanlah aku roti hidup. Kau jangan hanya kenal, tapi makan aku. Jadi Yesus memenuhi kita, saudara. Memakan Yesus berarti membiarkan nilai-nilai Yesus, pengampunan Yesus, kehadiran Yesus masuk ke dalam sistem hidup kita. Kita makan dia. Makanan itu memenuhi tubuh kita. Saudara, ini bagian. Dan dia kata dari darah dan daging karakter kita setiap hari dimasuki oleh kuasa Tuhan. Saudara, kalau saya eksegesis di sini dari ayat 35 ini proklamasi identitas Kristus. Kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Apakah betul? Ya, kalau secara fisik kita tetap perlu makan, makanan fisik untuk fisik kita. Tapi yang dimaksud Yesus ini spiritual. Yesus menggunakan kata, disinilah pernyataan bahwa dia bukan sekedar nabi, dia bukan manusia, dia Tuhan yang jadi manusia saat itu. Ego eimi, ini kata yang sama bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ini juga kata yang sama di perjanjian lama bila kita ke bahasa asli. Inilah klaim keilahian Yesus sebagai Tuhan. Roti ini artas, ini makanan pokok. Jadi kita harus masuk ke budaya kontekstual pada zaman Alkitab di mana Yesus menyatakan ini. Di mana orang tanpa roti, orang mati. Jadi dia membuat perumpamaan-perumpamaan yang sehari-hari. Tapi lebih dalam maknanya. Jadi Yesus memposisikan dirinya bukan hanya sekedar pemberi fasilitas, yaitu fasilitas kehidupan, tapi dialah sumber kehidupan itu sendiri, saudara. Jadi kepuasan jiwa tidak ditemukan dalam apa yang Yesus berikan, tapi dalam siapa Yesus itu bagi kita. Bila kita lihat dari ayat 36 sampai 37, kedaulatan dan penerimaan, tetapi dia berkata, aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi ada kontras antara melihat secara fisik dan percaya secara rohani.
Di ayat 37 ini memperkenalkan doktrin keamanan kekal. Kata tidak akan kubuang. Mari kita gali dalam bahasa aslinya Yunani. Omeik ekbalo exo. Ini adalah negasi ganda yang sangat kuat, saudara. Artinya sekali-kali tidak akan pernah aku usir. Jadi keselamatan dimulai dari Tuhan sendiri, inisiatif Bapa. Dan Yesus menjamin keamanan bagi siapapun yang merespon dengan benar menerima dia. Bila kita gali ayat 38 sampai 40, inilah misi turunnya sang roti. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak dia yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini Yesus sedang menegaskan asal-usulnya, preeksistensi. Jadi fokusnya bukan hidup saat ini, tapi kebangkitan pada akhir zaman. Inkarnasi di mana Allah jadi manusia punya tujuan untuk melaksanakan misi penyelamatan Bapa tanpa cacat sedikit pun. Ya kita gali ayat 41 sampai 42. Bagaimana reaksi manusia yang sering bersungut-sungut, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Saudara, saya mau jelaskan dulu. Orang Yahudi di sini bersungut-sungut, ya. Dalam bahasa aslinya gonzizo. Jadi kata yang sama digunakan. Sungut-sungut di sini katanya sama dengan sungut-sungut di padang gurun. Jadi memang orang Israel bangsa yang tegar tengkuk, ya. Hati-hati dengan sungut-sungut, Tuhan paling benci. Jadi walaupun ini dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, tapi katanya ini sama kalau kita gali lebih dalam. Ini kata sungut-sungut yang digunakan orang Israel, makanya berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Karena mereka meragukan mana, meragukan roti yang turun dari surga itu. Di sini kita belajar logika manusia. Inilah yang sering jadi penghalang. Iman itu sering jadi penghalang. Yang menghalang itu logika untuk menerima mujizat ilahi. Dan seringkali mereka terjebak pada kemanusiaan Yesus. Sehingga mereka gagal melihat keilahiannya. Sebenarnya Yesus berkali-kali menyatakan dia adalah Tuhan, saudara. Nah, bila kita baca di ayat 44 sampai 46, ada inisiatif ilahi, the drawing of the Father. Inisiatif Bapa. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ini maksudnya apa kata ditarik? Mari kita lihat bahasa aslinya. Helikio dalam bahasa Yunani. Ini artinya apa? Menyeret. Ini seperti kalau Anda melihat nelayan, ya dia menarik jala ikan. Jadi ditarik gitu saudara. Ini menunjukkan bahwa secara alami manusia berdosa tidak akan mau datang kepada Tuhan. Kecuali Tuhanlah yang menyeret hati mereka. Sebenarnya Tuhan yang mencari setiap kita yang terhilang. Tapi kitalah yang mengeraskan hati. Dia memanggil semua orang. Dia mencoba menyeret dengan kasih karunia. Tapi logika dan kekerasan hati kita lah yang kadang menolak, saudara. Iman kita saat ini bukan karena kita hebat, semua itu karena kasih karunia, karena Bapa yang sedang menarik. Kalau Anda suka berpikir dengan logika, tidak masalah, Anda nyatakan kepada Tuhan, karuniakan aku iman Tuhan, untuk memahamimu. Biar Bapa yang memenuhi kita untuk percaya. Saudara, di ayat 47 sampai 50 dinyatakan, perbandingan mana. Jadi mana yang pernah didapat orang Israel di padang gurun. Ini Yesus sedang memberi gambaran dengan dia memberi aku roti hidup. Aku roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Karena itu mana hanya sekedar ya untuk kebutuhan fisik ya saudara ya. Tapi ketika Yesus menyatakan mengklaim dirinya aku roti hidup, dia sedang menyatakan aku Tuhan gitu loh. Makan aku, maksudnya makan aku itu untuk kekekalan saudara. Aku Tuhan yang turun dari surga. Barang siapa makan
daripadanya ia tidak akan mati. Ini bicara bukan soal fisik, tapi logika yang mendengar salah memahaminya. Mari kita eksegesis. Mana ini hanya menunda kematian fisik. Seperti yang diterima bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Tapi Yesus di Yohanes 6, dia menyatakan dia roti hidup. Dia membatalkan kematian rohani. Yesus lebih besar dari Musa. Jadi Yesus bukan nabi. Oh, dia Tuhan. Tuhan yang pernah jadi manusia, berinkarnasi. Bukan manusia yang dituhan-tuhankan. Jadi orang-orang yang sering sekali di sini kami mengampuni Anda. Ya, saya mengampuni ada banyak hujatan-hujatan. Tapi kita orang Kristen nggak perlulah dilapor-lapor buat apa. Biasa itu orang Kristen diserang. Karena apa? Karena di kekristenan kebenaran. Ya, jadi setan kepanasan. Ya, kita nggak pernah nyerang-nyerang ibadah orang. Tapi kalau ibadah Kristen di mana-mana diserang, kenapa? Karena setan kepanasan. Karena hanya di dalam kekristenanlah kebenaran. Makanya dikatakan Yesus, berbahagialah kamu. Kalau karena aku kamu dicela, dihujat, begini-begini. Karena semua nabi-nabi Tuhan juga mengalaminya. Nah ini, jadi ya saya nggak begitu peduli dengan cat-cat yang menghujat Yesus atau apa. Justru saya mengasihi Anda, saya berdoa Anda bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya Anda memperoleh hidup yang kekal. Oke, kita balik kepada inti Yesus lebih besar dari Musa. Karena Yesus bukan nabi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, bukan manusia yang dituhankan. Oh, jauh banget ya, Saudara ya. Dan mari kita ke ayat 51. Ini puncak pengorbanan. Akulah roti hidup. Memang kalau kita melihat dari logika ini aneh-aneh Yesus ya buat pernyataannya. Kadanglah roti hidup. Nah, memang kerajaan Allah itu dinyatakan dengan banyak perumpamaan, metafora, hal-hal yang tersembunyi supaya kita tuh lebih dalam mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Disinilah puncak pengorbanan. Aku roti hidup yang telah turun dari surga. Kamu pernah makan roti mana? Tapi akulah yang membuat itu. Aku sekarang ini roti hidup, makanlah aku. Roti yang akan kuberikan ini dagingku. Loh, kita jadi kanibal. Jangan memahaminya seperti itu. Dan yang akan kuberikan ini untuk hidup, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di sini Yesus mulai mengarah pada peristiwa salib, bahwa Yesus akan menyerahkan tubuhnya. Jadi Anda salah. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Memang dia datang untuk disalib. Dia datang dengan tujuan untuk mengorbankan dirinya. Ngapain dia turun ke dunia? Cuma mau ngomong, aku loh, aku adalah Tuhan. Sediakan hotel bintang 5. Buat apa? Ya, memang dia turun untuk mengorbankan dirinya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati di kayu salib? Hei, dia yang menyerahkan dirinya kepada kematian. Bukan dia yang mematikan. Bisa yang bunuh itu. Dia tendang sampai langit ketujuh. Bisa. Yang memakukan juga bisa. Dia lepas-lepas bisa. Tapi buat apa dia turun ke dunia? Karena memang saliblah puncak penebusan. Itulah perdamaian, konflik yang didamaikan dengan pengorbanan. Saudara, Sang roti memberi hidup bagi dunia. Akulah roti hidup, makan aku. Oh, tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Dia jadi manusia supaya kita nggak banyak lagi cingkonek bahasa Bataknya ya. Kau kan Tuhan, cincong cincong gitu ya. Iya, aku pernah jadi manusia ya. Aku udah pernah jadi manusia. Ikuti aku. Ikuti yang ku buat ini ya. Dan roti itu harus dipecah-pecahkan di atas salib. Makanya dia membiarkan tubuhnya dikoyak. Dia membiarkan tubuhnya dipermainkan. Ayo tebak siapa aku? Push, dipukul-pukul di sini. Dipukul di sini semuanya. Yesus bisa balas itu orang prajurit. Ada yang meninju, ada yang meludahi, yang mengolok-olok. Dia bisa balas. Sampai langit ketujuh pun dia bisa tendang. Tapi dia tidak perlu melakukan itu. Karena memang dia datang untuk itu, untuk menebus kita supaya dia menanggung semua kutuk itu di kayu salib. Sehingga pernyataan oleh bilur-bilur darahnya kita sembuh. Makanya kita kalau berdoa, oleh bilur-bilur darah Kristus semua sudah ditanggung di kayu salib. Dia remukkan tubuhnya supaya kita hidup. Dia pergi kepada kematian supaya kita hidup, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, bukan maut mengalahkan dia. Dia yang menyerahkan dirinya kepada maut untuk mengalahkan maut. Memang sulit diterima. Aduh, kenapa sih pakai acara salib-salib? Memang itu. Dia menjadi korban tebusan, saudara.
Karena hanya manusia yang tidak berdosa yang boleh jadi korban. Tidak ada kita yang tidak berdosa, semua kita berdosa sehingga Tuhan harus jadi manusia. Karena dia adalah manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Wow, saudara. Jadi dari sini kita belajar 3 hal. Transformasi fokus. Berhenti mencari Yesus hanya untuk solusi perut ya. Kalau kau cuma mau cari Yesus, oh supaya aku diberkati mujizat-mujizat, materi, kenyamanan. No, lebih dari itu. Di surga jalannya ada emas. Jangan cuma itu, carilah Tuhan. Karena Tuhan adalah kebutuhan fundamental, kebutuhan dasar jiwa kita ini. Lalu dari sini kita belajar ada kepastian keselamatan. Jika kita sudah ditarik, Tuhanlah yang mencari kita, dia tarik, ayo datang, terima aku juru selamat, terima aku. Ditarik oleh Bapa, tergantung Anda mau terima atau tidak. Dan kita pun datang kepada Kristus, kita berada, saat kita dalam Kristus kita berada dalam genggaman yang tidak akan pernah melepaskan kita. Sekalipun kita jatuh, dia akan terus menopang kita supaya kita bangkit kembali dan menang. Saudara, ada persatuan vital, union with Christ. Mengikuti Yesus bukan sekedar kita kagum, tapi kita memakan, kita mengasimilasi hidup Kristus ke dalam hidup kita. Saudara, saya ingin Anda membayangkan saat Anda tersesat di padang pasir. Bayangkan, Anda sedang di padang pasir. Ya kalau padang pasir, padang gurun panas. Lalu Anda diberi seseorang payung. Wah, itu kan seperti berkat sementara ya saudara. Saya pernah dipayungi, enggak, saya enggak pernah dipayungi. Saya yang mayungi anak saya, mayungi suami saya, mayungi teman saya. Mereka senang saudara ya. Payung itu meneduhkan. Tapi saat kita, tapi kalaupun payung diberikan, ada waktunya kita akan mati karena dehidrasi kalau kita terus di padang gurun. Namun seseorang datang dan dia memberi dirinya sendiri menjadi sumber air, sumber nutrisi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Payung itu seperti mujizat pisit yang hanya sekedar seperti roti gandum. Tapi Yesus adalah nutrisi yang masuk ke dalam sel-sel roh kita. Dan tanpa nutrisi itu, maka jiwa kita akan mengalami malnutrisi permanen. Jadi roti hidup, the bread sufficiency, bagaimana kita menemukan kepuasan dalam Kristus di tengah dunia yang lapar. Saudara, kita paham krisis kelaparan eksistensial, hidup di zaman yang serba instan, berkelimpahan, tapi anehnya manusia modern justru mengalami tingkat kecemasan dan kekosongan jiwa yang paling tinggi. Bukankah banyak orang bunuh diri? Kenapa? Karena jiwanya kosong. Kita sering melihat ini seperti kiasan kita terus mendayung, seperti murid yang awalnya mendayung di danau dan mencari roti. Banyak orang di Kapernaum banyak orang di Kapernaum pada saat itu sedang mencari yang demikian. Dan kalau kita bawa zaman konteks ini, bukankah banyak kita yang mencari validasi media sosial, pencapaian karir, konsumerisme. Tapi ketika pun kita mendapatkan itu semua, bukankah kita tetap lapar? Selalu ada yang kosong, bukan? Sekalipun kita sudah hebat, ya tinggi sekolahnya, bagus karirnya, bukankah ada tetap bagian yang hanya bisa dipenuhi oleh Kristus? Dalam Yohanes 6 ini hadir bukan untuk memberi kita resep sukses, tetapi untuk memperkenalkan sumber kepuasan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Saya memberi pesan utama saat ini, transformasi motivasi. Jangan lagi hanya melihat maunya berkat, tapi maulah pemberi berkat itu, yaitu Yesus sendiri. Jangan hanya mau tangannya, tapi carilah wajahnya. Jangan cari berkatnya doang, tapi cari pribadinya. Saudara, Yesus menegur orang banyak di ayat 26, karena mereka hanya mencari Kristus untuk kebutuhan fisik. Itu semua sementara. Namun ini bukankah juga di konteks zaman ini banyak orang beragama hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mesin ATM, saudara. Ya, untuk menjadi memecahkan masalah. Bukankah kita sering mencari dan lebih suka tangannya Tuhan, yaitu berkat. Apa yang dia beri. Tapi kita lupa memandang wajah Tuhan. Siapa dia sesungguhnya? Pribadi seperti apa dia? Seperti anak yang hanya mau mainan atau apapun yang dia minta dari bapaknya. Misalnya dia hanya menghampiri bapaknya saat butuh uang jajan. Bukan karena dia rindu untuk dipeluk oleh bapaknya, kehadiran ibunya, saudara. Saya ketika dicari oleh anak saya,
Anak saya si Paul itu suka cuman peluk-peluk saya, saudara. Saya pikir kok tiba-tiba dia peluk saya dari belakang. Aku sayang mama. Dia gak ada minta apa-apa, saudara. Saya pikir dia akan meminta sesuatu. Ternyata dia hanya ingin pelukan saya, saudara. Mungkin ada anak-anak Anda begitu. Itu membuat saya luluh. Itu membuat saya senang sekali cium-cium dia. Walaupun saya nggak beri dia apa-apa, tapi ciuman itu, kasih sayang, pelukan itu sudah lebih. Seperti ada yang dipenuhi dari jiwanya, saudara. Demikianlah juga Bapa kita, dia rindu. Kita juga tidak hanya cari berkat, tapi cari wajah dia, pribadi dia, mengenal dia. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasihmu Bapa. Saudara periksa dalam ya sederhana aja. Dalam daftar doamu, berapa banyak. Pasti isinya apakah semuanya hanya permintaan materi, permintaan materi? Adakah isinya kerinduanmu untuk mengenal hati Kristus? Tuhan, aku rindu mengenalmu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau, Tuhan. Saat anakku peluk-peluk aku memberi dia sesuatu yang tidak dia minta atau bahkan tidak dia pikirkan. Karena ketika dia memeluk aku, dia sudah puas dengan aku. Aku melengkapi apa yang dia butuhkan. Saudara, Tuhan ingin kita lebih dalam lagi mengenal dia. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita utarakan. Pasti dipenuhi. Bahkan lebih dari yang kita minta. Saudara, jangan hanya cari tangannya Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Bersyukur untuk kehadirannya. Bukan hanya atas pemberiannya, saudara. Dibilang di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal. Yang kedua, kita belajar eksklusivitas kepuasan, hanya Yesus yang cukup. Di sini kita belajar, Yesus berkata, aku roti hidup. Kata roti, ini bersifat tunggal kalau kita gali dari bahasa hasilnya. Dan ini penting, esensial. Di dunia yang menawarkan ribuan pilihan hiburan, ya, tempat-tempat pelarian, media sosial, belanja online, Yesus menyatakan bahwa tidak ada satupun dari hal itu yang bisa mengisi ruang kosong berbentuk Tuhan dalam hati kita. Saudara, seperti jiwa kita, dia memiliki kadar gula spiritual. Ini saya bawa analogi yang seperti hidup ini ya. Kita sering mencoba kalau kita misalnya uh, haus atau lapar ya, kalau perlu makanan yang mungkin ada permen duniawi. Ini hanya memberi kesenangan sesaat, tapi itu hanya permen itu hanya memberi lonjakan energi sementara, tapi kemudian nanti kita lemas lagi. Karena apa? Karena kita perlu makanan pokok. Jadi kita akan makan biasanya 3 kali sehari. Sekali pun nggak apa-apa kok, saudara. Tapi kan makanan itu nggak bisa digantikan hanya snack-snack ringan, kan, saudara. Nah, seperti itulah. Karena itu yang akan menstabilkan seluruh sistem hidup kita. Jadi, saat kita merasa jenuh atau hampa saat ini, saudara, siapapun Anda merasa jenuh, hampa, sebelum Anda cari hiburan layar, duduklah 5 menit dalam diam, dan akuilah di hadapan Tuhan bahwa Anda membutuhkan Dia. Ini akan menenangkan kegelisahan Anda. Dan jadikan Dia prioritas, bukan pelarian terakhir. Di Yohanes 6 ayat 35, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yang ketiga, saudara, persatuan yang menghidupkan. Ini membuat kita mengasimilasi Kristus. Artinya, ketika kita memakan roti, artinya roti itu hancur dan menjadi bagian dari sel darah kita serta daging kita. Jadi saat mengikut Yesus, ini bukan sekedar datang ke gereja, tapi membiarkan nilai-nilai Kristus berinkarnasi ke dalam cara kita berpikir, cara kita bicara dan bertindak, saudara. Seperti sebuah perangkat yang hanya bisa berfungsi jika terhubung dengan sumber listrik. Jadi bukan sekedar kenal pengetahuan, tapi keputusan kita terhubung. Bukan hanya tahu, bukan hanya dilihat, tapi harus dihubungkan. Baru arus kehidupan itu mengalir di dalam diri kita. Seperti saat kita mau mencharge, kan harus dihubungkan, bukan hanya sekedar kita tahu. Nah, saudara, mintalah Roh Kudus membantu kita saat ini mencerna firman. Dan biarlah firman hari ini, biarkan kasih Kristus menjadi dasar saat kita berinteraksi dengan orang dimanapun. Baik keluarga, rekan kerja, biarkan firman Tuhan itu, darah dan daging itu menyatu dalam karakter kita.
Seperti dinyatakan di Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Jadi inti dari firman Tuhan tentang roti hidup ini adalah kecukupan mutlak, baik jasmani, rohani, jiwani ini hanya akan kita temukan dalam Kristus. Apapun badai hidup saat ini, badai dunia yang tidak menentu, dan aturan agama yang mungkin berat, Yesus menawarkan dirinya sebagai jaminan bahwa Dia adalah Allah yang turun dari gunung kemuliaan menjadi makanan bagi kita yang lapar di padang gurun ini. Dunia akan selalu membuat kita merasa kurang, mungkin kurang cantik, kurang kaya, kurang sukses, tapi saat kita memiliki Sang Roti Hidup, kita bisa berkata, aku memiliki Kristus, dan itu cukup bagiku. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kaulah roti hidup. Kami mau memakan dagingmu, darahmu, mengalir dalam tubuh kami, menunjukkan nilai-nilai karakter Kristus di dalam kami. Kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih untuk roti hidup di dalam kami, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Aku berdoa bagi siapapun yang belum menerima Kristus yang mendengar ini, yang Kau jamah. Aku berdoa mereka menerima Kristus, membuka hatinya, supaya memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudaraku yang ada di Zoom ada ratusan, di YouTube ada ribuan, dan di TikTok ada puluhan ribu. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah Empower Woman. Kita jumpa lagi. Anda bisa mendengar rekaman utuhnya di email saya, bukan di email saya, di YouTube saya Priscilla Das Channel dan YouTube Empower Woman Ministry. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye.